Shalom, selamat pagi. Ketika kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari, kita saat teduh, sebenarnya kita tidak hanya membaca, merenungkan firman Tuhan, tapi kita juga belajar untuk mendengar, mendengar suara Tuhan, menikmati makanan rohani buat kita pada hari tersebut, ya. Itu firman Tuhan Rema, yang kita harapkan untuk kita dapatkan. Nah, ada satu lagu yang mengajarkan tentang hal itu, ya. Kita nyanyikan lagu ini, ya. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Kadang-kadang kalau dalam sesi penyembahan, ya, di gereja, ya, biasanya kita akan pujian, ya, naikkan pujian, kemudian penyembahan, ada lagu sebelum firman Tuhan, kita teduh sebentar, ya, kalau kita dengar firman Tuhan. Nah, kalau dalam doa pribadi, kadang-kadang kita menikmati pujian, penyembahan, entah itu dengan beberapa orang atau sendirian. Nah, momen selanjutnya sebenarnya adalah kita berdiam diri, ya. Karena pujian penyembahan itu sebenarnya menggemburkan tanah hati kita untuk kita bisa menangkap suaranya, ya. Kita perlu untuk mendengar suaranya, hearing the voice of God, ya. Jangan lupa Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, ya. Listening, tidak hanya hearing tapi listening. Kalau hearing itu kita mendengar, ya, itu langkah pertama, kita mendengar dulu, tapi kemudian kita listen, memperhatikan, menyimak, ya, untuk bisa menerjemahkan apa yang kita dengar itu menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan, ya. Apa perintah Tuhan untuk kita lakukan.
Kalau dulu saya diajarkan saat teduh itu kita baca satu perikop, kita renungkan. Kalau kita lihat di sini apa kebenaran-kebenaran yang kita dapat, apa prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari, adakah dosa yang harus kita tanggalkan, adakah hal baik yang perlu kita lakukan ya. Lalu penerapannya apa? Penerapan praktis. Saya mau ngapain hari ini ya. Itu nggak salah, itu betul sekali ya. Tapi belakangan saya belajar yang namanya saat teduh itu adalah bersekutu dengan Tuhan, ya, mendengar dia bicara. Dan ketika dia mengatakan 1-2 kalimat saja, itu dampaknya besar sekali. Sangat besar sekali. Itu memberi kekuatan ya, memberi energinya. Saya pernah cerita mungkin ya, satu ketika saya menghadapi suatu hal yang sangat berat ya. Dan saya berdoa dan saya mencurahkan isi hati saya ya. Saya bilang, Tuhan ini gimana ya gini. Lalu satu kalimat muncul di hati saya. Dia bilang, seperti ini, engkau hambaku. Waktu dia bilang seperti itu kayak pisau yang tajam menusuk di hati yang keras itu jadi cair. Ya. Karena kalimat itu berdampak besar. Yang pertama dia mau bilang engkau hambaku, engkau milik aku, kamu gak perlu takut ya. Siapapun yang mau menjamahmu itu berurusan sama aku karena engkau hambaku. Ya. Terus yang kedua itu berarti karena engkau hambaku, engkau gak perlu khawatir akan apa yang kau butuhkan. Yang penting kamu nurut aja, nanti aku sediain semua. Alkitab berkata, ketika Tuhan berkenan pada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Ya. Jadi kalau kita ini nurut Tuhan, ikutin dia, maka orang yang benci sama kita pun, yang gak suka sama kita pun, bisa Tuhan pakai untuk membuka jalan bagi kita. Saya pernah dengar satu kesaksian ya, ketika satu gereja mengurus izin ya di satu daerah ya di Indonesia ini. Izinnya susah, nggak keluar ya. Dan ketika mereka sudah berdoa dalam tuntunan Tuhan, mereka melangkah ketemu pejabat yang sedang mau tanda tangan itu dan dimarah-marahin sepertinya ya, yang dari gereja ini. Ya, pejabat ini bilang, kalian mau minta izin ya dengan gereja. Kalian kira saya nggak bisa untuk keluarkan izin? Saya bisa, tahu ya. Saya berkuasa untuk mengeluarkan izin untuk mendirikan gereja ini. Ya, jangan anggap saya nggak bisa. Jangan anggap saya nggak berani. Saya berani tanda tangan. Mau saya buktikan, ini saya tanda tangan ini, saya keluarkan izin untuk bangun gereja. Biar kamu tahu bahwa saya berani dan saya bisa lakukan ini. Ini, bawa. Oh iya Pak, baik Pak. Keluar izin gerejanya. Saya dengarnya juga lucu. Nggak lama setelah itu orang itu dimutasi, tapi sudah keluar izin. Ya. Jadi itu banyak hal. Kalau kita menyediakan diri mendengar suara Tuhan, lalu kita lakukan seperti yang Dia perintahkan, itu hal-hal ajaib terjadi. Makanya dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema. Ya. Dari setiap firman rema yang keluar dari mulut Allah. Dan itu sifatnya daily, setiap hari. Setiap hari kita perlu bertanya kepada Dia. Ya. Jadi waktu kita berdiam diri itu kita sedang mau mendengar suaranya. Nah sementara itu kita bisa baca firman Tuhan ya. Sekarang saya mau bacakan dari Yesaya ini ya. Ini bagus sekali, Yesaya ini banyak ayat-ayat yang bagus ya. Tentu semua juga bagus ya. Tapi yang saya mau sampaikan ini dari ayat 17 ya. Yesaya 48. Yesaya 48 ayat 17 dan beberapa ayat seterusnya ya. Beginilah firman Tuhan penembusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Lalu ayat 20, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi, katakanlah Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Ayat 21, mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air.
Ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Nah, kita lihat dari ayat 17 ya. Nih. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Jadi Tuhan mau bilang, aku yang menebus kamu, aku yang membeli kamu, aku yang bayar supaya kamu itu menjadi milikku. Dan aku mau katakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi Tuhan ini mengajar kita itu untuk hal-hal yang baik bagi kita. Tuhan itu ngajarin kita tentang hal-hal yang memberi faedah buat kita. Ya, kalau terjemahan Amplified Bible katakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau how to profit, ya, bagaimana untuk beruntung. How to make a profit, ya. Jadi kalau kita pengusaha ini, Tuhan ngajarin bagaimana kita itu melakukan usaha kita dengan benar dan kita bisa beruntung, memperoleh laba dengan cara yang benar, ya. Lalu dikatakan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi sebenarnya ada jalan-jalan yang memang seharusnya kita lalui. Tapi kalau kita nggak nurut Tuhan, kita nggak bisa lewat jalan itu. Padahal itu jalan yang mendatangkan faedah, jalan yang baik buat kita. Nah, seringkali kehidupan kita ini itu terjadi karena hal-hal yang kita putuskan di masa lalu itu salah, bahkan banyak salahnya. Tapi tetap Tuhan bisa membuat itu menjadi baik, ya. Cuma kalau dari awal kita sudah belajar nurut, tentu nggak banyak kesalahan yang perlu kita lalui, ya. Kita nggak perlu mengalami hal-hal yang nggak enak yang orang lain mungkin ngalami karena kesalahan mereka. Kita nggak perlu terjebak di situ. Kalau kita nurut Tuhan, ya kita nggak perlu mengalami hal-hal yang menyakitkan. Ya. Kalau kita naik mobil, ya kita bisa pakai Google Map atau pakai Waze, ya, Waze itu, ya. Kita klik misalnya, kita mau dari rumah kita mau pergi ke Jakarta misalnya, kita mau pergi ke Istana Negara misalnya, ya. Dia tunjukkan jalannya, ya. Lalu karena kita sudah masukkan nomor mobil kita, dia akan hitung juga tuh, ya, mana jalur yang ganjil genap, ya, kita mesti lewat mana. Nah, kita ikutin tuh dari awal. Makanya kadang-kadang kalau kita bandel, ya, mestinya nggak boleh lewat belok kanan misalnya. Kita lihat, oh belok kanan lebih cepat ini salah nih Waze-nya. Ternyata waktu kita belok kanan, kita mesti lewat jalan yang melalui pembatasan ganjil genap. Mobil kita genap misalnya, hari itu tanggal ganjil. Lalu kita ketangkap polisi, ya. Itu karena kenakalan kita. Mestinya kita nggak perlu ketangkap polisi gitu, karena kita mau nurut petunjuk yang sudah diberikan. Atau kita mungkin lewat tempat lain, ya, nggak masalah ganjil genap, ya, karena mobil kita sesuai dengan tanggal misalnya. Tapi dikasih tahu belok kanan, kita nggak mau, kita mau lurus. Nah, ternyata waktu kita lurus itu ada jalan yang macet, ya. Kita rugi waktu. Tapi Waze ini, program ini, dia akan ngitung lagi. Kalau kita lurus, dia akan cari alternatif berikutnya yang terbaik. Supaya kita bisa sampai di tujuan lebih cepat. Dia tunjukin lagi, kalau gitu nanti kamu depan lurus, jangan belok kanan. Nah, kita bandel, kita belok kanan, kita pikir lebih dekat. Begitu kita belok kanan, ternyata ada kemacetan parah, misalnya ada kecelakaan atau ada pekerjaan jalan sehingga jalanan macet luar biasa. Nah, kita terjebak lagi. Lalu Waze ini ngitung lagi. Nah, selanjutnya kita menurut apa enggak? Kalau kita nurut, kita akan sampai lebih cepat, ya, seperti yang dia sarankan. Walaupun awal-awalnya kita sudah rugi waktu karena kita bandel, kita nggak nurut, ya. Kalau saya pulang, ya, ke rumah dari tengah kota, maka itu hari ini sekarang sudah mulai macet, ya, jalanan macet. Waktu masa-masa pandemi itu ya relatif sepi lah, bahkan sangat sepi. Tapi ketika sudah mulai normal, ya, normal macet, waduh, ya, ada beberapa jalur yang saya biasa lalui. Dan kadang-kadang saya nyalakan Waze, ya, untuk ngecek dia sarankan lewat mana, ya. Kadang-kadang saya nggak nyalakan, ya. Beberapa hari yang lalu ketika saya pulang, saya pikir lewat ini aja lah, karena toh
saya dengar kemarin itu macet di jalur yang biasa saya lalui, jadi saya pilih jalur lain. Begitu saya keluar dari pintu tol, ya saya sudah bayar tol, saya keluar, ternyata macet. Lalu saya nyalakan Waze ya, dan dia sarankan masuk tol lagi, ya masuk tol lagi. Kemudian saya akan keluar di pintu tol berikutnya. Nah kali ini Waze-nya saya nggak matiin, saya nyalain terus dan sambil jalan saya cek, ternyata jalurnya berubah, dia ngitung lagi. Mestinya saya keluar di pintu yang biasa, dia sarankan pintu berikutnya. Nah saya cek, oke, saya terus ikutin pintu berikutnya. Begitu mau keluar pintu berikutnya, saya cek lagi macetnya di mana. Dia sarankan jalur yang berikutnya lagi, pintu tol yang berikutnya lagi, dan saya nurut ya. Wah memang macet di mana-mana. Tapi saya bersyukur ternyata waktu saya lewat, saya ikutin petunjuk dari Waze itu, saya keluar memang sedikit macet, tapi tidak terlalu parah. Dan saya bisa tiba di rumah ya lumayan dibandingkan kalau saya lewat jalur yang saya pikir itu lancar. Nah ikut Tuhan seperti itu ya, kita memuji menyembah Tuhan di pagi hari itu ya bukan istilahnya baik-baikin Tuhan gitu, senang-senangin dia, ya memang dia senang dengan pujian penyembahan kita, tapi manfaatnya buat kita. Yang dikatakan akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang berfaedah, termasuk nunjukin jalan juga sebenarnya kalau kita mau belajar peka ya. Ayat 18 katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Nah, kalau kita memiliki damai sejahtera, kadang-kadang kita mungkin tidak ada tuntunan suara Tuhan untuk kemana-kemana. Tapi kalau ada damai sejahtera, artinya dapat kita yakin bahwa itu jalur yang memang Tuhan tuntun buat kita. Ya, kalau kita sudah belajar mengikut Tuhan sekian lama, kita akan ngerti yang dibilang damai sejahtera itu apa. Ya, walaupun pikiran mungkin nggak ngerti ini mau kemana, kita bisa terpancing untuk khawatir, tapi damai sejahtera di hati itu kayak meluap, teduh ya. Sepertinya Tuhan bilang tenang, kamu nggak perlu khawatir ya. Walaupun kamu belum lihat, tenang saja, pasti bisa ya. Nah, cuma untuk bisa memiliki damai sejahtera itu, ayat 18 katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jadi kita perlu perhatikan tuh perintah-perintahnya. Janjinya maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kata kebahagiaan itu di terjemahan bahasa Inggris ya, yang lain tuh mengatakan prosperity. Jadi prosperitimu, kemakmuranmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu janji Tuhan ya. Kalau orang kan bilang kadang-kadang ini kita nih up and down ya, seperti roda, kadang di atas kadang di bawah. Tapi firman Tuhan bilang kalau kamu memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu tidak pernah berhenti ya. Akan seperti sungai yang gak pernah kering, kebahagiaanmu, kemakmuranmu ya, kelimpahanmu akan terus ada seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Lalu keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Kita gak perlu khawatir keturunan kita akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, karena dikatakan nama mereka tidak akan dilenyapkan dari hadapanku. Lalu ayat 20 hal praktis lainnya dikatakan apa? Keluarlah dari Babel. Babel itu kekacauan. Larilah dari Kasdim. Kasdim itu lambang orang-orang paranormal ya, orang-orang yang menggunakan kuasa-kuasa gelap yang bukan daripada Tuhan. Kita harus pisahkan diri kita dari hal-hal seperti itu. Ini hal yang cukup harus kita perhatikan dengan baik ya. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Nah kita perlu belajar untuk memuliakan nama Tuhan di mana saja ya. Dan dikatakan mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus ya. Kita perlu belajar percaya apa yang tertulis ini, bahwa sekalipun kita lewat tempat-tempat yang mungkin nampaknya tidak nyaman, Tuhan pelihara kita, Tuhan jagai kita, dan kita miliki damai sejahtera terus yang melampaui segala akal yang memagari kita senantiasa ya. Kita belajar berjalan bersama Tuhan, walk with God, mendengar suaranya, mengikuti tuntunannya, memperhatikan perintah-perintahnya, maka kita akan selalu menikmati yang terbaik dari Tuhan ya. Kita akan enjoy the best of the land. Itu janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. God is good all the time. Amin.